Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki begitu banyak program untuk memastikan kelanjutan lingkungan hidup atau sumber daya alam Indonesia hingga masa depan nanti. Oleh karena itu, tantangan utama yang harus diatasi oleh Sekretariat Jenderal di awal adalah bagaimana prinsip Undang-Undang Dasar 1945 harus diterapkan dalam segala kegiatan kami. Didukung dengan banyak unit kerja dan tentunya sumber daya manusia yang luas tersebar di seluruh pelosok Indonesia, maka KLHK perlu memastikan kelancaran segala kegiatan dengan seksama bersama Sekretariat Jenderal. Setiap birokrat pun kemudian harus paham betul mengenai yurisdiksi berbagai undang-undang untuk menyelesaikan tiap permasalahan di lapangan dengan pendekatan kebijakan dan regulasi, sehingga semua mendapatkan solusi yang sama dan tentunya adil. Maka kami semua pun bisa meningkatkan kinerja dengan baik sesuai tujuan utama reformasi birokrasi. Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo mendorong birokrasi berdampak, birokrasi bukan sekedar tumpukan kertas, serta birokrasi lincah dan cepat. Untuk mewujudkannya, RB KLHK fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pemerintahan atau SPBE, serta belanja produk dalam negeri. Seiring perbaikan tata kelola KLHK, Sekretariat Jenderal juga membawa kementerian ini mencapai beberapa keberhasilan yang signifikan selama periode ini. Beberapa keberhasilan ini adalah contoh nyata hasil reformasi birokrasi berdampak. Pada tahun 2015, nilai reformasi birokrasi KLHK masih di angka 61,80 dalam kategori B karena aksi korektif masih berjalan di seluruh unit kerja. Namun di tahun 2023 nilainya naik ke 80,93 dalam kategori A. Inilah hasil reformasi birokrasi yang ketat dijalankan selama ini. Untuk terus melayani publik, baik para pelaku usaha maupun masyarakat dengan lebih cepat dan efisien, sangat penting bagi KLHK untuk memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang bisa menjadikan percepatan pelayanan publik untuk seluruh birokrasi yang berdasarkan good governance. Di awal, KLHK memiliki sekitar 347 aplikasi yang akhirnya berhasil dirampingkan dan disederhanakan proses bisnisnya menuju satu aplikasi yang lebih terintegrasi dan mudah diakses, baik secara internal maupun eksternal. Setiap birokrat di KLHK harus menjadi lebih baik setiap harinya, sesuai dengan arahan reformasi birokrasi yang berdampak. Hal ini harus terus dilakukan, karena sumber daya manusia yang kuat akan bisa terus membuat sumber daya alam menjadi lebih baik. Keterbukaan informasi publik KLHK selalu meningkat setiap tahunnya. Di awal, KLHK dinilai tidak informatif dengan nilai 37,5. Namun setelah melakukan pengawalan dan tentunya edukasi yang menyeluruh ke seluruh tingkatan birokrat, nilai keterbukaan informasi publik KLHK terus melesat naik hingga menjadi 90 di tahun 2023. Dalam penilaian keuangan, di awal KLHK dinilai wajar dengan pengecualian atau WDP karena belum ada standarisasi pengaturan dan pengelolaan aset. Setelah menata kelola kembali birokrasi sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan selama 7 tahun terakhir, KLHK selalu mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian atau WTP. Beberapa keberhasilan ini adalah contoh nyata hasil reformasi birokrasi berdampak yang mengedepankan dua hal. Yang pertama adalah deregulasi, di mana
kami terus berusaha untuk menyederhanakan regulasi sehingga tidak saling bertumpuk dan mudah dipahami, sehingga kita semua bisa menjalankannya dengan benar. Lalu yang kedua adalah debirokratisasi, di mana semua tahapan birokrasi tidak perlu berbelit lagi, sehingga semua menjadi efektif dan tentunya efisien, tidak memberatkan masyarakat. Jaga kesinambungan kerja-kerja yang berhasil. Jaga lingkungan hidup kita. Jaga masa depan Indonesia. Jaya senantiasa, Nusantara tercinta.